Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dan semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki yang banyak, selamat dunia akhirat. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan 6, seperti itu. Bentar lagi UTS, Bapak mengingatkan silakan untuk mempelajari materi-materi sebelumnya dan mengerjakan tugas, diskusi, dan tugas resume pada setiap pertemuan. Pada kesempatan ini, Bapak izin share screen. Oke, Bapak ingin menjelaskan tentang penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Ini 4 bagian yang harus dipahami oleh guru dan calon guru, seperti itu. Tujuan adalah mempelajari teknik penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Yang kedua, tujuannya adalah dapat berlatih menyusun instrumen dari teknik penilaian. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar. Nah, jadi jelas bahwa penilaian kelas ini tujuannya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, seperti itu. Sudah sampai mana guru melakukan pembelajaran dan siswa memahami materi yang sudah dipelajari oleh mereka, seperti itu. Ciri-cirinya adalah satu, menggunakan acuan patokan atau kriteria, ada kriteria tertentu yang menjadi suatu acuan atau patokan. Yang kedua, penilaiannya otentik. Proses penilaian bagian integral dari proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran, nanti setelah melakukan proses pembelajaran akan dilakukan proses penilaian. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Jadi kadang-kadang antara sekolah dengan kehidupan nyata siswa menjadi suatu hal yang berbeda. Nah, karena sekarang sudah melakukan pembelajaran tematik, nah seperti itu. Nah, jadi tidak boleh sekarang membuat dunia yang berbeda. Jadi harus adanya kesinambungan antara pendidikan formal dengan kehidupan sehari-hari siswa. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria. Yang keempat, holistik, seperti itu, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengetahuannya dicek, nilai, gitu, bagaimana sifatnya, bagaimana psikomotornya, semuanya menjadi suatu kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang PAP dan PAN. Konversi nilai dan pendekatan PAN, norma relatif, penilaian acuan norma, norma aktual, atau norma empiris. Konversi nilai dan pendekatan PAP, norma absolut, norma aktual, norma Das-Solon, dan penilaian acuan patokan. Kriteria penilaian kelas. Validitas. Nah, validitas, reliabilitas, fokus kompetensi, komprehensif, objektif, dan mendidik. Validitas. Hasil penilaian dapat ditafsirkan sebagai apa yang akan dinilai. Itu valid. Jadi data yang diambil adalah data yang benar-benar realis di lapangan. Reliabilitas, hasil penilaiannya ajeg, dan menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya. Ajeg. Mau dinilai sekarang atau besok, penilaiannya tidak terlalu banyak berubah, seperti itu. Ketiga, fokus kompetensi. Pencapaian kompetensi sesuai kurikulum, materi terkait langsung dan indikator pencapaian. Komprehensif, informasi yang diperoleh cukup untuk buat keputusan. Objektif,
yaitu adil, terencana, dan berkesinambungan. Selanjutnya mendidik, penilaian untuk perbaiki proses pembelajaran yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah lihat kompetensi pada kurikulum. Kompetensi apa yang akan dicapai? Lalu alat penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Tentukan instrumen penilaiannya. Ketiga, ketika penilaian berlangsung, pertimbangkan kondisi anak. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalkan kelelahan, waktu, seperti itu. Kebisingan kelas, gitu. Banyak sekali faktor luar atau internal yang mempengaruhi proses pembelajaran. Petunjuk pelaksanaan jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, harus jelas petunjuk instrumennya. Kriteria penyekoran jelas, ada rubrik persekorannya. Rubrik persekoran itu adalah bagaimana seorang melakukan penilaian terhadap instrumen yang jadi untuk memperjelas proses penilaian. Gunakan berbagai cara dan alat untuk nilai beragam kompetensi. Lakukan rangkaian aktivitas penilaian melalui pemberian tugas, PR, ulangan, pengamatan, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik atau cara penilaian. Nah, cara penilaiannya bisa melakukan unjuk kerja, penugasan, hasil kerja, tes tertulis, portofolio, dan penilaian sikap. Unjuk kerja atau performance adalah pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi. Unjuk kerja, tingkah laku, interaksi. Nah, unjuk kerja biasanya presentasi depan kelas, seperti itu. Jadi aktivitas, mana yang aktif, mana yang sedang, mana yang tidak aktif. Seperti itu. Biasanya diambil dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, apa itu penilaian kinerja atau performance assessment? Sebagai indikator kompetensi dalam kurikulum, menuntut agar siswa berunjuk kerja, misalnya memainkan alat musik, menari, menggunakan alat-alat sains, mengoperasikan peralatan, melakukan permainan, menyelesaikan masalah secara kelompok, berpartisipasi dalam diskusi, semua itu memerlukan observasi. Penilaian kinerja dimaksudkan sebagai penilaian pada saat peserta didik terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Nah, jadi performance assessment menjadi sebuah hal yang harus dipahami dengan baik oleh calon guru. Unjuk kerja, pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi untuk kerja tingkah laku interaksi. Cocok untuk penyajian lisan, misalkan keterampilan berbicara, berpidato, baca puisi, berdiskusi, gitu. Dan kerja. Pemecahan masalah dalam kelompok, partisipasi dalam diskusi, menari, memainkan alat musik, olahraga, menggunakan peralatan laboratorium, mengoperasikan suatu alat. Langkah-langkah dalam unjuk kerja, mengidentifikasi semua aspek penting, tuliskan semua kemampuan khusus yang diperlukan, usahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak, urutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Bila menggunakan rating scale, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan, misalkan baik, bila, cukup, bila, kurang, bila. Nah, itu salah satu penilaian unjuk kerja. Selanjutnya, dalam pencatatan observasi.
Dalam pencatatan observasi, sistem pencatatan seyogyanya terorganisir dengan baik, observasi pembelajaran, mudah digunakan, efisien, mudah diakses informasinya, mencerminkan pertumbuhan, kemajuan, pencapaian, kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Pencatatan dapat menggunakan sistem kartu, sistem komputer, list catatan singkat kelas, atau format observasi. Biasanya format observasi yang sering digunakan seperti itu. Menggunakan video bisa juga seperti itu. Nah, biasanya video digunakan biasanya saya pasti menggunakan video yang paling efektif. Jadi bisa digunakan berulang-ulang seperti itu. Nah, ini salah satu ininya. Misalkan ada beberapa siswa Ahmad, Usman, merencanakan penelitian, mengecek peta dalam perencanaan, mengolah penelitian, menerapkan teori menggunakan dengan benar, berperilaku bertanggung jawab sesuai dengan yang aktivitasnya. Seperti itu. Nah, ini contoh tentang kompetensinya. Seperti itu. Level 1, siswa belum memahami masalah dan tugas yang diberikan. Level 2, siswa menggunakan cara untuk mengukur sesuatu alat. Siswa menggunakan cara untuk mengukur sesuatu secara tidak efisien. Siswa 3, siswa masih lemah pemahamannya untuk mengukur dengan menggunakan air. Akan mencerminkan adanya kelemahan pemahaman terhadap konsep air. Ini pembelajaran tentang pemahaman air. Siswa mulai tahu dan dapat mengukur sesuatu dengan air dengan cara yang benar, kadang memastikan hasil yang benar. Level 5, siswa dapat mengukur sesuatu dengan air dengan cara yang benar. Seperti itu. Hasil akurat dan cara yang efisien. Ini dengan pencatatan peran dalam penyelesaian masalah, penilaian diri, nama kegiatan, jumlah kelompok, nama-nama anggota kelompok, selama penyelesaian masalah. Nah, ini tinggal di ini. Merasa percaya diri ya tidak, senang dan apa yang saya kerjakan tidak, kadang-kadang sangat, menyarankan untuk mencoba, mendengarkan pendapat teman, terlibat dalam diskusi kelompok, menolong teman dalam satu kelompok, sikap saya, nah ini penilaian diri. Selanjutnya adalah penugasan atau proyek atau project. Penilaian terhadap suatu tugas mengandung investigasi yang harus selesai dalam waktu tertentu. Dan biasanya misalkan PJBL, nah biasa ada suatu targetan yang akan dicapai siswa ketika proses pembelajaran. Misalkan apakah membuat media pop-up, atau mahasiswa mampu untuk menari, atau menyanyi, atau bisa mampu untuk membuat suatu aturan tertentu, seperti itu. Ada suatu capaian yang akan digunakan. Penugasan atau proyek, penilaian terhadap suatu tugas yang harus selesai dalam waktu tertentu. Tugas ada suatu investigasi dengan tahapan, perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, lalu penyajian data. Penilaian proyek bermanfaat menilai keterampilan memiliki secara umum, pemahaman pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyelidikan, kemampuan menginformasikan subjek secara jelas. Nah, misalkan penilaian proyek, karena sekarang menggunakan tematik, seperti itu. Jadi semua mata pelajaran
terkondisikan dalam suatu tema, seperti itu. Misalkan indikatornya, mengidentifikasi bukti-bukti globalisasi lingkungan masyarakat, membuat daftar perubahan membandingkan peran orang tua. Nah, misalkan tugas penilaian proyek. Lakukan penelitian sederhana di lingkungan sekitar mengenai pengaruh iklan di media cetak maupun di media elektronik terhadap gaya hidup anak sekolah dasar. Cara berpakaiannya bagaimana, pilihan makanannya bagaimana, dan minuman perilaku. Ini mungkin untuk siswa sekolah dasar, untuk tingkat atas, SMP atau SMA, seperti itu. Jadi ada hasil yang bisa digunakan, seperti itu. Nah, ini ada format persyukuran tugas proyek, bagaimana persiapannya, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana pengolahan datanya, bagaimana pelaporan tertulisnya, kriteria skornya, ya kan? 1. Jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan tidak lengkap. 2. Jika membuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan kurang lengkap. 3. Jika membuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan dengan lengkap. Bagaimana pengumpulan datanya? Pengumpulan datanya bernilai 1 jika pertanyaan tidak terlaksana semua dan data tidak tercatat dengan rapi. Nomor 2, jika data pertanyaan dapat dilaksanakan semua tetapi data tidak tercatat dengan rapi dan lengkap. 3, jika data pertanyaan dapat dilaksanakan semua dan data tercatat dengan rapi dan lengkap. Bagaimana pengolahan datanya? Jika sekedar melaporkan hasil penelitian tanpa membahas, nilainya 1. Jika pembahasan dan tata kurang menggambarkan tujuan penelitian, datanya 2. Jika pembahasan data sesuai tujuan penelitian, 3. Pelaporan tertulis, jika penulisan kurang sistematis, bahasa kurang komunikatif, kurang memuat saran, 1. Jika sistematika penulisan benar, memuat saran, namun bahasa, nilainya 2. Jika sistematika penulisan benar, memuat saran, bahasa komunikatif, nilainya 3. Yang ketiga adalah hasil kerja, dan selanjutnya adalah hasil kerja atau produk. Penilaian terhadap kemampuan membuat produk teknologi dan seni. Hasil kerja, penilaian terhadap kemampuan membuat produk teknologi dan seni. Penilaian hasil akhir dan proses, hasil akhir seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, logam, proses seperti menggunakan teknik menggambar, menggunakan peralatan dengan aman, membakar kue dengan baik. Tugas penilaian produk. Buatlah rancangan model benda yang menggunakan roda, misalkan tugas penilaian produknya. Tentunya gambar rancangan modelnya bagaimana, bahan modelnya itu bagaimana, dan spesifikasi bahan untuk modelnya. Jadi semuanya terencana. Tugasnya ini rancangan membuat mainan yang menggunakan roda, misalkan ketentuan sebagai berikut, spesifikasi diberikan, jenis kayu, ukuran, dan lainnya, bahannya kayu, plastik, atau besi. Ini persekorannya tugas penilaian produk. Tentunya ada gambar rancangannya bagaimana, bahan tertulisnya bagaimana, spesifikasi bahan tertulisnya bagaimana, usul STK-nya bagaimana, persekorannya. B, gambar proporsional. C, gambar kurang proporsional. K, gambar tidak proporsional. Oke, mungkin segitu dulu untuk pertemuan sekarang. Nah, silakan untuk mengerjakan tugas resume dan tugas diskusinya seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang masih semangat. Kita semangat sampai akhir, mudah-mudahan sehat semua. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.